Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ridwan Bagus Prakoso dengan NIM 2405100082. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil simulasi elektronika menggunakan software Proteus. Jadi di sini ada beberapa rangkaian yang saya simulasikan, yaitu low pass filter, high pass filter, band pass filter, serta komparator inverting dan non-inverting. Tujuan dari simulasi ini ada adalah untuk memahami bagaimana masing-masing rangkaian bekerja dan bagaimana responnya kalau diberikan output sinyal atau tegangan yang berbeda. Kalau kita masuk ke dunia elektronika, sebenarnya sinyal itu tidak selalu bersih atau satu jenis saja. Biasanya sinyal itu campuran banyak frekuensi, ada yang rendah, ada yang tinggi, bahkan bisa campur semuanya. Nah, disinilah peran filter itu penting. Filter itu fungsinya seperti penyaring, jadi bisa milih frekuensi mana yang mau dilewatkan dan mana yang harus ditahan. Selain filter, ada juga yang namanya komparator. Komparator ini fungsinya membandingkan dua tegangan output. Outputnya nanti cuma dua kondisi, yaitu high atau low. Jadi mirip sistem digital. Di simulasi ini saya pakai Proteus karena lebih gampang untuk melihat hasilnya langsung baik dalam bentuk grafik, frekuensi, maupun LED indikator. Untuk tujuan dari praktikum ini sebenarnya ada beberapa poin penting. Yang pertama, kita ingin memahami prinsip kerja filter RC, yaitu LPF, HPF, dan VPF. Yang kedua, kita juga ingin melihat bagaimana respon frekuensi dari masing-masing filter itu, apakah sesuai dengan teori atau tidak. Terus yang ketiga, kita juga belajar tentang komparator, baik yang inverting maupun non-inverting, terutama bagaimana outputnya berubah saat input dan referensinya berubah. Dan yang terakhir, kita juga ingin menghubungkan teori yang kita pelajari di kelas dengan hasil simulasi nyata di software. Nah, sekarang yang pertama itu yaitu low pass filter atau LPF. Jadi, rangkaian ini terdiri dari resistor dan kapasitor. Resistor dipasang seri dengan input, sedangkan kapasitor dihubungkan ke ground. Cara kerja LPF ini itu sebenarnya cukup sederhana, yaitu dia hanya melewatkan frekuensi rendah dan menahan frekuensi tinggi. Kenapa bisa begitu? Karena kapasitor itu sifatnya tergantung frekuensi. Kalau frekuensinya rendah, kapasitor itu seperti hambatan besar. Jadi sinyal masih bisa dilewatkan ke output. Tapi kalau frekuensinya tinggi, kapasitor jadi seperti jalur mudah ke ground. Jadi
sinyalnya dibuang ke ground dan tidak keluar sebagai output. Kalau kita lihat dari grafik Proteus ini, dilihat bahwa frekuensi rendah makin tinggi mendekati 0 desibel. Artinya, sinyal masih lewat dengan baik. Tapi, ketika frekuensi naik dan melewati titik cut off, sinyal mulai turun drastis. Ini merupakan eh, bahwa LPF bekerja sesuai teori. Biasanya LPF ini dipakai di audio, misalnya untuk bass filter atau menghilangkan noise frekuensi tinggi. Selanjutnya yaitu high pass filter. Kalau ini sebalikannya dari LPF atau low pass filter. Dia justru hanya melewatkan frekuensi tinggi dan menahan frekuensi rendah. Di rangkaian ini, kapasitor dipasang jalur seri atau jalur input. Jadi cara kerjanya itu dibalik dari LPF. Kalau frekuensinya rendah, kapasitor itu masih punya impedansi tinggi. Jadi sinyal sulit lewat dan output kecil. Tapi kalau frekuensinya tinggi, impedansi kapasitor jadi eh, kecil. Jadi sinyal bisa lewat output dengan lebih mudah. Kalau dilihat dari grafik ini, juga sudah sesuai dengan frekuensi rendah, gain kecil, tapi semakin naik frekuensinya, gain juga semakin eh, mendekati stabil. HPF ini biasanya dipakai untuk noise frekuensi rendah atau DC offset dalam sinyal. Nah, selanjutnya yaitu BPF. Kalau BPF ini dia lebih sedikit kompleks. Jadi BPF ini gabungan dari HPF dan LPF. Artinya dia cuma melewatkan frekuensi rentang tertentu saja. Frekuensi yang terlalu rendah akan ditahan oleh HPF. Sedangkan frekuensi yang terlalu tinggi akan ditahan oleh LPF. Jadi, hanya frekuensi tengah yang yang bisa lewat. Eh, kalau dilihat dari grafik di sini, dia bentuknya seperti kurva lonceng atau gunung. Jadi ada satu titik puncak di tengah. Itu adalah eh, frekuensi yang paling dilewatkan. Pada sebelah eh, kiri dan kanan grafik itu terlihat gainnya turun. Nah, di sini kan naik terus ini turun. Nah, itu frekuensi rendah dan tinggi sama-sama diredam. BPF ini biasanya dipakai di komunikasi, misalnya radio, supaya hanya channel tertentu yang bisa diterima. Selanjutnya, pada komparator. Nah, sekarang masuk ke komparator non-inverting. Di sini saya menggunakan op-amp
AD704 input masuk ke kaki positif, sedangkan referensi masuk ke kaki negatif. Jadi cara kerjanya itu sederhana, dia cuma membandingkan dua tegangan. Kalau tegangan input lebih besar dari tegangan referensi, maka output akan high dan LED akan menyala. Tapi kalau eh, input lebih kecil, maka outputnya itu low dan LED akan mati. Jadi bisa dibilang outputnya mengikuti kondisi input, makanya bisa disebut non-inverting. Di sini saya akan mencoba meranya. Nah, di sini saat tegangan tinggi, tegangan input lebih tinggi, dia akan LED akan menyala. Sedangkan saat eh, inputnya rendah, nah di sini LED akan mati karena inputnya lebih rendah ketimbang referensi. Jadi eh, beginilah sistem kerjanya non-inverting. Selanjutnya yaitu ke inverting. Secara rangkaian sebenarnya hampir sama, cuma yang berbeda yaitu posisi input dan referensinya dibalik. Nah, di sini inputnya itu masuk ke negatif dan referensinya dia masuk ke positif. Akibatnya logikanya juga ikut kebalik. Kalau input lebih besar dari referensi, justru eh, ini inputnya itu akan menjadi low dan LED akan menyala dan kalau apa ya, input lebih besar, eh kalau input itu lebih kecil, output jadi high. Jadi LED akan menyala. Jadi di sini kita bisa lihat eh, bahwa perubahan posisi input bisa mengubah logika output. Di sini saya sudah mengeranya. Nah, di sini saat frekuensi inputnya rendah, dia akan menyala. Sedangkan saat inputnya tinggi, dia akan mati karena dia di sini dia lebih besar referensi ketimbang anu eh, inputnya. Nah, untuk perbandingannya kedua komparator ini sebenarnya punya fungsi yang sama, yaitu membandingkan tegangan. Tapi perbedaannya ada di arah logikanya. Non-inverting itu outputnya searah dengan kondisi input. Sedangkan inverting itu kebalikannya. Jadi pemilihannya tergantung kebutuhan rangkaian. Kalau butuh logika normal, pakai non-inverting. Kalau butuh kebalikan, pakai inverting. Jadi dari hasil simulasi yang saya lakukan, bisa disimpulkan beberapa hal. Yang pertama, low pass filter itu hanya melewatkan frekuensi rendah dan menahan frekuensi tinggi. Yang kedua,
high pass filter, yaitu melewatkan frekuensi tinggi dan menahan frekuensi rendah. Yang ketiga, yaitu band pass filter hanya melewatkan frekuensi pada rentang tertentu saja. Dan yang keempat, komparator. Komparator bekerja dengan membandingkan dua tegangan dan menghasilkan output high atau low tergantung kondisi input dan referensi. Dari hasil simulasi Proteus juga bisa dilihat bahwa semua rangkaian eh, bekerja sesuai dengan teori yang sudah dipelajari. Jadi, bisa disimpulkan bahwa simulasi ini membantu banget untuk memahami konsep dasar elektronika secara visual dan mudah dipahami. Sekian, terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.